Sudah hari Sabtu lagi. Bertemu lagi dengan Bibi Nari, bincang-bincang kesana kemari. Santai seperti kata Oma Irama. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Ya asik. Bluffers, Sabtu sekarang tanggal 31 Juli 2021, penghujung bulan. Jangan lupa Bibi Nari tayang live serentak di 4 platform. Aplikasi Android Bla Bla Radio, website Bla Bla Radio, Bla Bla Radio Space, Instagram Live, Bala Bala Studio Bandung YouTube channel. Listen and enjoy. Asik. Santai. Di sebelah saya sudah ada Kang Isa Perkasa, seorang perupa, seniman lukis. Dan nanti kita akan terhubung dengan teman saya, teman kami, teman kita semua di Melbourne, Sandra Fiona Long, seorang seniman teater, sutradara, menulis naskah, aktris. Kang Isa Perkasa, Sandra Fiona Long itu kelasnya kelas dunia Blafar, swear cius. Karya-karyanya luar biasa. Tetapi sebelum berbincang-bincang tidak lupa Bala Bala Studio Bandung YouTube channel, Bla Bla Radio, Instagram Live mengucapkan turut berbelasungkawa kepada mereka yang telah berpulang. Semoga mereka husnul khotimah, damai dan bahagia di keabadian. Dan yang sakit semoga segera sembuh. Semangat, semangat, semangat. Pandemi ini memang gila. Tadi saya terhubung di komen sih, di New Caledonia itu sudah free sejak bulan-bulan lalu. Pemerintah dan rakyat saling saling ada kesepakatan yang oke supaya pandemi segera berakhir. Di kita, di seluruh dunia yang masih dilanda pandemi juga semoga free COVID. Amin, 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 amin. Bluffers, kita akan berbincang-bincang dengan Kang Isa Perkasa. Tadi sudah saya sebutkan beliau itu siapa, dan akan berbincang dengan Sandra Fiona Long di Melbourne terkait kegiatannya selama pandemi, cara pandang terhadap pandemi, simpati empati yang diberikan kepada kawan-kawan yang sedang isoman misalnya. Itu seperti apa begitu. Kang Isa, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu di sini. Kita kompak kotak-kotak. Aku biru, Kang Isa merah. Kang Isa di Rumbai, aku di Kepang. Biasanya aku loh yang di Rumbai supaya nggak saingan. Jadi biarlah Kang Isa yang di Rumbai. Kang Isa, bagaimana dengan pandemi ini? Apakah pernah mengalami frustasi? Frustasi jelas ada frustasi ya, karena aktivitas saya sebagai perupa itu benar-benar terjolimi ya oleh pandemi ini, karena tidak bisa berpameran secara langsung. Lalu ketika waktu awal-awal kita bikin sebuah pameran di galeri, malam ini pembukaan, besok di lockdown, ditutup semua galeri. Itu kan sakit hati sekali ya. Betul. Sampai begitu sakitnya seniman-seniman seni rupa dengan kondisi ini. Tapi ini hanya proses ya. Lalu kesininya memang saking banyaknya kasus yang meninggal. Ya, betul. Sehingga itu menjadi psikologi saya sudah sebenarnya ngedrop, terganggu juga. Down gitu ya. Ya sama lah ya, mungkin semua. Kang Isa, Bluffers, ini ada beberapa tayangan gambar ini di sekitar lingkungan Kang Isa tinggal.
Jadi Kang Isa itu memotret karena memang ini kegiatan Kang Isa memang dari Institut Drawing Bandung ya Kang? Ya. Tuh, lamun benar sieun cengker tong bosen make masker. Ini daerah Ledeng ya Kang? Ya, betul. Daerah Ledeng yang PPKM sekarang ini ya Kang? Ya. Agak lengang begitu. Ini Terminal Ledeng. Ini Terminal Ledeng itu di atas. Rumah Kang Isa itu di bawahnya, Blavers. Iya, jadi menjaga lingkungan begitu. Gang Bapak Eni. Bapak Eni kan? Bapak Eni. Gang Bapak Eni. Ini CCL ya. Iya, ini yang CCL itu ya. Celah-celah langit. Iya, komunitas celah-celah langit. Dan Kang Isa juga ya CCL juga, ya Institut Drawing Bandung juga begitu. Caricing atuh di imah meh corona gancang musnah. Tuh Blavers kata spanduk yang sengaja dibikin oleh Kang Isa sama CCL. Sama warga. Pokoknya mungkin Kang Isa Institut Drawing Bandung, CCL bersinergi lah gitu ya. Betul. Sama masyarakat bersama-sama. Lalu siapapun wajib masker. Iya. Lalu kita akan ke tayangan selanjutnya. Ini tahun kemarin ya Kang Isa ya? Ya, ini awal dari pandemi. COVID. Iya. Jadi saya bikin masker sendiri. Karena saat itu kan susah sekali cari masker ya. Iya, betul. Jadi saya bikin sendiri dan saya bagikan ke teman-teman dan orang-orang di sekitar Ledeng, termasuk juga teman-teman seniman. Iya, betul. Dan sengaja saya bikin masker merah putih biar muncul seperti saat kita perjuangan dulu kan merdeka. Ya, merinding Kang Isa, merinding. Ya Allah ya Robi. Jadi Blavers, Kang Isa itu pada tahun 2020 awal pandemi banget, masker di kita tahu sendiri sangat susah. Tiba-tiba masker itu mahal. Saya pun beli kain. Tapi Kang Isa menjahit sendiri kemudian dibagi-bagi kan ya Kang Isa ya. Dan lalu juga kalau tidak salah ini yang kasus apa kan? Nah, itu ada gelandangan ya di terminal meninggal. Di Terminal Ledeng, gelandangan meninggal. Ya. Indikasinya COVID. Kemungkinan sih karena waktu ini sedang zona hitam sebenarnya di ledeng itu. Iya. Walaupun dia sakit sebenarnya, tapi ya walau alam ya, mungkin ada sedikit juga persoalan itu ya. Iya, betul. Zona hitam ya saat itu Ledeng. Bandung memang lumayan mengerikan, bukan lumayan, memang mengerikan Blavers. Lalu akan ada tayangan terkait Institut Drawing Bandung. Kang Isa, itu pemanggilan itu maksudnya siapakah yang pertama kali menemukan gelandangan itu meninggal? Warga di sekitar terminal itu. Iya. Malam-malam, jadi malam hari udah tergeletak, udah meninggal. Ini penyemprotan masjid kan? Ini karena lingkungan di sekitar rumah saya itu kan ada masjid. Jadi kita dengan warga nyemprot masjid, menghindari virus gitu ya. Iya. Lalu akan ada tayangan kegiatan Kang Isa vaksinasi COVID-19 Seniman Bandung Raya. Jadi Kang Isa mengorganisir para seniman begitu ya. Jadi IDB itu ini kita mengorganisir vaksin Seniman Bandung Raya. Nah, waktu itu kita mengumpulkan 500 seniman dari berbagai jenis kesenian dan kita selenggarakan di UPI ya, di sana karena dekat dengan Ledeng gitu. Dan kita menghibur dokter sebenarnya gitu tuh. Jadi kita melukis
Oh, itu melukis itu menghibur dokter sebenarnya. Dokter. Iya. Dokter dan juga yang mau disuntik kan biar takut. Iya, betul. Biar tidak takut disuntik. Kita ngelukis gitu. Iya. Biar fokusnya itu lalu ada yang menyanyi ada gitu yang ya. Itu musik. Blues ya. Itu blues balada begitu. Sarwoko ya. Ya, Sarwoko dan kawan-kawan juga agak ada Kang Yoga Ogoy. Ogoy. Ya, jadi mereka itu yang takut disuntik itu jadi teralihkan begitu ya. Apa namanya, perasaan ketakutannya. Ya, keren, luar biasa. Ini waktu? Nah, ini kebetulan saat istri saya itu kena COVID di rumah. Dan saya diminta sama puskesmas, sama warga, sama satgas di ledeng itu untuk di PCR. Tapi negatif. Tapi kan? negatif. Jadi yang positif itu hanya Teh Eni istri ya. Ya, betul. 2 minggu diam di rumah. Tapi orang Sunda masuk untung wae kan. Untung terkedah ke rumah sakit. Jadi beruntung tidak harus sampai ke rumah sakit. Betul. Ya istrinya. Ya, dan sekarang mah sudah sehat Kang ya kan? Ya. Ini Jais Darga namaku. Nah, ya bisa diceritakan Kang? Ini yang karena COVID yang isoman yang kedua ya kemarin itu. Yang tahun sekarang kan? Lockdown yang kedua ya kemarin PPKM. Kemarin ada Imran, kebetulan dia penulis buku ini, mengontak saya untuk kerjasama dengan IDB untuk menjualkan bukunya, untuk didonasikan. Saya dengan senang hati karena ini suatu amanah niat baik yang sangat luar biasa. Buku yang harganya 160 dia banting harga sampai 50.000 ya satu buku itu. Alhamdulillah itu ratusan buku keluar gitu. Dan bisa menengok teman-teman. Itu intinya. Iya. Bisa memberikan rasa simpati, empati. Betul. Walaupun itu kan sebenarnya bukan jaminan ya kan, tetapi menengok itu luar minimal biasa kita ya. membahagiakan teman-teman yang isoman dan betul. Teman-teman yang terdampak kita kasih sedikit yang kita punya gitu dari hasil penjualan ini. Iya. Dan mereka mungkin yang ditengok itu dengan penjualan buku Kang Ahda, novel Jais Darga itu merasa punya harapan. Mungkin walau bukan jaminan menengok, tapi menengok itu kan sangat luar biasa ya kan bagi orang sakit. Ini apa Kang? Ini siapa tiga? Ini aku sama Kang Isa sama Kang Holis waktu tiba-tiba Sandra inbox Terindrin, saya mengikuti postingan-postingan Terindrin. Saya ingin mengeluarkan tabungan saya. Itu kata Sandra. Saya itu kan sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Bagi seniman-seniman yang dekat pun saya tidak berbuat apa-apa. Saya hanya mencomot orang ketika mengupload bantuan untuk publik. Misalnya bubur gratis untuk yang isoman, sembako gratis untuk yang isoman, silakan kontak ke nomor WA begini, bla 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 begitu kan. Itu saya posting, rupanya Sandra Fiona Long di Melbourne itu mengikuti lalu inbox Terindrin, saya mau mengeluarkan tabungan saya sekian dolar, disusul lagi sekian dolar, disusul lagi sekian dolar. Saya bukan siapa-siapa karena saya itu bukan orang yang pandai memanage uang dan saya pun takut salah. Kebetulan saya bertemu dengan Kang Isa Perkasa, jadi saya serahkan kepada Institut Drawing Bandung, bantuan dari Melbourne itu untuk dikelola dan alhamdulillah sampai kepada orang-orang yang berhak. Blappers, Kang Isa itu sangat teliti, sangat perhitungan, artinya dia sangat cermat
dia mendata siapa saja teman-teman yang merasa harus ditengok. Begitu ya Kang? Betul, ya? betul. Luar biasa, kita mengucapkan terima kasih ya Kang ya sama kawan-kawan di Melbourne, Sandra Fiona Long, Pinrada, Ket Papas, Ria Sumarjo, Ibu Helen Sumarjo, dan kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu di Melbourne. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, sangat berarti sekali. Lalu Kang Isa, bagaimana cara Kang Isa mengelola wilayah pikiran supaya tetap jernih begitu? Ini orang lagi marah-marah, saya pun kadang marah dengan keadaan ini. Kang Isa bisa tetap jernih? Mungkin karena seniman udah biasa ya dengan kepedihan mungkin ya, dengan stres, dengan segala macam. Jadi memanage masalah stres itu kita bisa coba dengan mengingatkan saya bahwa di luar itu, di teman-teman seni yang lain itu ada yang sedang butuh bantuan gitu. Jadi saya membangun empati itu untuk saling respect sebenarnya. Yeah. Ya, dengan cara kita membuat satu event, kegiatan yang bisa bermanfaat untuk situasi seperti ini. Ininya itu sih sebenarnya. Ini ya Kang, diantaranya gambar potret wajah ya. Tapi sebelum ini sebenarnya Kang Isa kan tidak mengirim gambarnya ke saya, mungkin lupa saking sibuknya beliau ini Bluffers. Jadi tahun 2020 itu kalau tidak salah juga pernah ada 3 kegiatan. Ini ya, pernah pameran kan? Betul. Virtual yang juga untuk yang terdampak ya Kang. Iya. Jadi waktu itu IDB bikin pameran virtual donasi ya sebenarnya. Jadi waktu itu hanya diikuti oleh anggota IDB, dan kebetulan sampai karyanya itu banyak sekali yang terjual dan kita bisa membagikan itu ke teman-teman yang sedang. Aku juga kebagian loh. Terima kasih. Aku kebagian. Sangat berarti bagi aku pada saat itu ya. Dan yang kedua itu kita bikin yang Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Jadi ada di sana ada juga teman-teman seniman dari luar Bandung yang kita ikutkan sebagai tamu acara itu. Dari mana saja Kang? Ada yang dari Garut, dari Sumedang, dari Cirebon, ada yang dari berbagai kota ada sebenarnya itu. Cuma waktu itu kita hanya sedikit mendapatkan rezeki dari karya, karena lockdown udah mulai dibuka saat itu. Yeah. Jadi anggapnya seniman sudah tidak terdampak. Jadi pada sedikit, saat itu. Jadinya kedua. Yang ketiga kita bikin lagi, masih IDB. Masih pameran virtual juga. Ya sedikit juga yang didapatkan. Tapi yang penting kan bisa menengok teman-teman. Intinya itu, kita intinya pengen menengok teman-teman yang memberikan doa, sedang punya permasalahan di ekonomi, permasalahan di ketakutan pandemi gitu. Iya betul. Kita sebenarnya kan sedang frustasi kalau kita harus berterus terang ya Kang Isa ya. Tetapi kita ya berusaha menahan itu semua, karena pandemi itu kita harus gembira dalam pengertian tidak boleh larut. Karena imun bisa turun, tapi kita jadi keluar masuk pada kondisi psikologi seperti itu. Ini apa yang Kang bisa diceritakan lebih lanjut Kang? Nah yang sekarang ini karena menjual pisan itu kan susah ya sebenarnya saat ini, karena apalagi kondisi perekonomian sedang kurang bagus, ditambah lagi pasar seni rupa sedang juga goyah itu di Indonesia.
Terus apa ya yang yang harus kita bikin waktu itu. Nah itu kepikiran saya harus bikin menggambar potret wajah, karena di saat COVID yang kedua ini, yang virus Delta ini, banyak sekali teman-teman yang meninggal dan banyak sekali tetangga-tetangga yang meninggal. Saya kira dengan potret wajah yang sudah mereka tiada itu bisa mengingatkan siapapun untuk mengingat dengan melukis gitu, melukis wajahnya atau melukis wajah dirinya, karena situasi COVID ini siapapun bisa terkena gitu. Iya betul. Akhirnya saya coba dengan teman-teman sekarang sedang melukis potret wajah pesanan. Jadi intinya kita menawarkan pesanan lukisan ke siapapun, bisa ke publik lah ya. Publik, bisa orang punya uang, bisa kolektor, bisa siapapun, atau bisa siapapun semua bisa. Iya. Mungkin harga juga mungkin kita ini benar-benar banting harga sebenarnya kalau lihat kondisi saat ini. Dan nanti pesannya kalau misalnya Bluffers, jadi sekarang yang sedang dikerjakan oleh Kang Isa untuk membantu menengok teman-teman yang sedang isoman atau terdampak itu mengadakan gambar potret wajah melalui pesanan ke WA langsung kan? Ya. Bisa disebutkan nomor WA-nya? Sebenarnya ada linknya. Ada link Institut Drawing Bandung di sana. Ada juga link bisa di WA adminnya sebenarnya, di link itu. Bisa juga lewat saya gitu, misalnya dengan nomor 081 224 78 669 itu WA saya. Ya, intinya yang berkenan atau tertarik untuk wajahnya dilukis itu pokoknya connect aja ke Institut Drawing Bandung gitu. Betul, ya Kang, ya gampang ya. Karena si uang dari hasil menggambar potret ini 50% untuk donasi, 50% untuk senimannya gitu. Jadi, ya, itulah Bluffers, di antaranya kegiatan Kang Isa selama pandemi, dimulai dari tahun kemarin, dimulai dari pameran yang sama virtual, lalu uangnya digunakan untuk menengok teman-temannya, memberikan sentuhan simpati empati. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan Sandra Fionalong. Halo Sandra. Bincang-bincang kesana kemari, Bibi nari. Bincang-bincang kesana kemari. Barusan Bluffers ada peta di mana Sandra tinggal. Aku pernah ke sana dan sebenarnya aku frustasi harus pulang ke Indonesia karena pada waktu itu harusnya bermain lagi maksudnya harus kembali ke Australia lagi, tapi ternyata dihalangan Bluffers kusi pandemi belum. Ya tapi mau tidak mau karena itu kan sudah takdirnya mungkin ya ada pandemi. Sandra, apa kabar? Kabar baik, Teh. Iya, itu di dapur kan? Iya, aku memilih tempat ini khusus untuk Teteh Rinrin. Aduh,
Aduh, syukur terkenang selalu dapur yang sangat hangat sekali. Sudah kenalan dengan Kang Isa, Sandra? Sudah. Ini Kang Isa. Aduh, bersyukur kita bisa bertemu, berkumpul ya. Sandra, tadi Kang Isa sudah memberikan sedikit ulasan tentang kegiatannya selama pandemi, lalu tentang apa ya, perasaannya yang harus dibagikan kepada teman-teman. Bagaimana keadaan di Melbourne itu? Apakah kalau di sini PPKM, Sandra? PPKM itu masyarakat boleh berkegiatan tapi sangat dibatasi sekali. Kalau di situ di Melbourne gimana? Di Victoria ya? Kalau sekarang Iya. itu seperti kami baru keluar lockdown kelima di sini, tapi masih ada pembatasan juga, belum boleh ada tamu di rumah. Tidak boleh ada Tapi yang sekarang- apel ya. Iya, tidak boleh ada yang berkunjung. Ini apa, Sandra? Check in now. Itu kode apa, Sandra? Tuh. Apa itu? San- Check-in code. Ya, Kalau di sini ada sistem apa namanya? Aku cari. Maaf, kalau- ada kosakata di sini. kalau pergi-pergi pelacakan contact tracing, pelacahan ya contact. Kalau di sini sangat ketat sekali. Kalau kita misalnya mau masuk ke toko atau di mana saja harus pakai app di phone untuk dan pakai QR code itu untuk register Oh iya. untuk tracing, dan itu kalau di sini ketat sekali. Itu mungkin salah satu alasan lockdown di sini begitu ketat, karena polisinya contact tracing sangat ketat sampai baru ini ada outbreak lagi, Delta strain itu ada outbreak, dan kami semua langsung lockdown, dan mereka melacakkan setiap kasus. Sampai setiap kasus mereka tahu dari mana, dan dari itu mungkin Victoria ini menjadi seperti eksperimen dunia, karena mereka baru mengerti lebih tentang Delta strain itu. Dari itu, misalnya ada orang di sepak bola, banyak orang yang di sepak bola, mereka duduk 3 row dari yang terinfeksi, yang 3 row jauhnya kena COVID. Jadi mereka baru mengerti itu. Juga ada satu kasus di apartemen, ada orang yang mau ke tong sampah di luar. Mereka belum tahu mereka infected dengan Delta strain. Kemudian 15 menit ada orang lagi yang masuk, 15 menit sesudah yang infected keluar, dan mereka menjadi infected. Jadi mereka baru mengerti dari contact tracing system itu betapa lama si Delta strain itu bisa hidup. Itu jelas, maaf bahasa aku terbatas. Jelas. Ya, jadi Aku itu bisa sangat mengerti ketat. bahkan bahasa hatimu. Ya, itu ketat sekali, tapi aku menerima karena juga mungkin berguna untuk semua dunia keterangan itu. Kalau ada pahaman yang lebih dalam,
karena mungkin misalnya di Indonesia dan negara lain di Inggris, di Amerika belum mungkin sudah tidak bisa contact tracing lagi. Iya. Dan katanya itu Sandra juga sama divaksin ya. Jenis vaksinnya apa? Kalau di aku Sinovac kan? Kalau di Sandra? Saya sudah 1 kali AstraZeneca. Iya. AstraZeneca dan kalau AstraZeneca itu 12 minggu. Harus menunggu 12 minggu sebelum yang kedua. Saya masih menunggu. Tapi kalau sudah divaksin itu merasa tenang begitu. Kalau aku sih, aku sudah 2 kali divaksin begitu ya. Kang Isa juga sudah 2 kali. Ya pokoknya jaga kesehatannya ketat banget. Aku itu anti salaman, Sandra, anti capaka cipiki. Kalau ke Kang Isa tadi mau capaka cipiki, enggak jadi. Ya pokoknya mah anti bersentuhan aja. Lalu Sandra katanya mengajar juga pakai Zoom ya. Mengajar juga sistem Zoom karena tidak bisa kemana-mana ya. Iya. Ada yang saya pakai Zoom, ada yang saya juga bisa ketemu. Karena aku mengajar beberapa orang yang di autism spectrum. Ya. Tahu autism? Ya. Autism dan mereka dianggap orang rentan. Dan itu sebetulnya sangat penting sekali untuk mereka ada kontak. Jadi ada yang di Zoom, tapi masih ada yang saya terus ketemu. Iya, jadi ada 2. I have like a permit. Ini ada yang party Zoom, Sandra. Oh iya. Iya, itu sama teman-teman maksudnya itu acaranya misalnya untuk kebutuhan apa, Sandra? Yang party Zoom itu? Kalau tahun kemarin kami lockdown keras untuk 4 bulan. 4 bulan dan ada beberapa orang yang selalu berusaha untuk memberi semangat karena sangat terpencil. Kami dan ini satu contohnya 2 teman aku yang DJ, mereka sekali seminggu atau 2 minggu mereka mengadakan party pakai Zoom. Dan kami semua dancing dan ya itu teman saya yang dancing di video itu. Iya. Kita itu belum pernah harus mencari memberi semangat ya, memberi kontak. Itu mungkin yang paling sulit di sini karena kalau kematian tidak begitu banyak, 1,000 orang totalnya. Tapi orang mengalami banyak isolasi itu apalagi karena mungkin Teh Rin lihat ketika di sini orang kadang-kadang mungkin tidak tahu tetangganya atau itu berbeda ya. Jadi ya mungkin itu kesulitan di sini psikologi orang. Sandra bagaimana pernah semangat. frustasi sangat enggak? Pernah Sandra itu senengnya ke danau kalau untuk menghilang sambil olahraga ya Sandra ya, sambil olahraga sambil menghilangkan perasaan sedih mungkin. Masih ke danau yang sama Sandra? Oh ya, saya sangat beruntung ada danau itu yang dekat. Saya setiap hari ke sana, mungkin beberapa kali aku keluar jalan. Dan aku juga melatih meditasi sambil jalan dan juga di rumah. Itu sangat membantu aku selama waktu ini. Saya melatih meditasi dan jalan juga, pakai jalan untuk meditasi. Sandra di bulan apa yang sangat merasa frustasi? Pernah merasa frustasi dengan keadaan itu di bulan apa? Pernah enggak? Mungkin yang baru ini sebetulnya yang
2 bulan lalu masuk ke lockdown lagi, dan juga melihat kondisi di Indonesia dan di mana-mana dengan Delta strain itu membuat banyak stres. Kalau tahun kemarin aku menerima saja, dan aku menggunakan waktu itu untuk healing, untuk lebih dalam tahu diriku sendiri. Tapi kalau tahun ini lebih sulit ya, karena Delta strain itu begitu kuat. Kami mungkin semua yakin mau ini sampai akhirnya mungkin si COVID mungkin mau pelan-pelan habis, tiba-tiba kembali dengan kuat sekali, itu kaget. Dan kalau di Australia sampai 0 kasus, tiba-tiba ada yang masuk, itu kaget. Si virus itu bandel pisan Kang Isa, kadang-kadang tidak bisa diduga ya. Tiba-tiba tetangga kita meninggal begitu. Di media sosial kita selalu setiap hari nih sekarang ini meninggal. Saudara saya, teman-teman saya, beberapa meninggal. Saya kadang tidak memposting ketika saudara meninggal, karena kadang-kadang begitu berdekatan. Apakah saya misalnya terlalu bingung, terlalu sedih? Saya juga tidak tahu Kang Isa. Yang penting situasi ini sebenarnya sangat sulit. Kita harus bersama-sama mungkin ya, saling menguatkan. Ya, bukan begitu Sandra? Kita semua orang harus saling menguatkan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain saling menguatkan. Jadi saling memberikan dukungan, support, perhatian dari Sandra dan kawan-kawan di Melbourne menyentuh hati kita. Apa yang dikerjakan oleh Kang Isa untuk teman-temannya juga sangat menyentuh hati kita, hati publik. Yang diposting bantuan bubur gratis, bantuan sembako gratis, begitu ya. Semua masyarakat harus bergerak mungkin ya, begitu ya Kang Isa ya. Hemat saya begitu. Bluffers, kita telah berbagi. Sandra telah membagi pengalamannya, Kang Isa telah membagi pengalamannya. Sebenarnya karena waktu kita 1 jam, kita juga ingin tahu lebih lanjut tentang karya-karya Sandra, di antaranya di masa pandemi ini. Karyanya keren-keren loh. Tapi sebelumnya akan tayang sebuah karya yang sangat spektakuler berjudul Hades Feeding. Itu disutradarai dan ditulis oleh Sandra sendiri. Itu dimulainya dari Indonesia loh Bluffers. Jadi Januari 2019 Kang Isa, Sandra dan kawan-kawannya ke Indonesia. Base campnya itu di rumah Teja Isdarga. Kolaborasi kerjasama dengan Main Theater, Kang Wawan Sofwan, itu untuk showcase. Lalu plong itu setelah showcase itu pulanglah mereka ke Australia, lalu latihan lagi. Persephone siapa? Ya? Persephone siapa? Oh itu aku sangat luar biasa. Lalu Sandra datang lagi, lalu kita show di New Art, itu Agustus 2019. Lalu 2020 ke Australia, main di Australia yang sangat sukses itu. Pulang ke Indonesia tiba-tiba pandemi Kang Isa. Jadi frustasi banget. Bluffers, tayang Hades Feeding 10 menit dan ini masuk ke nantilah aku terangkan, pokoknya kita nonton dulu deh 10 menit Hades Feeding. Oke.
Waktu aku kanak-kanak, aku meraih awan yang melayang. Matahari miring, bernoda pink dan orange. Aku terkejut melihat tangan kecilku menembus awan itu. Kukira aku dapat menggenggamnya, memilinnya seperti tanah liat, lalu kubentuk seperti wajah, binatang, naga, seperti yang kuinginkan. Peri air. So my mother, caretaker of the water. Gambar, orang, microchip, Gambar, vinyl disc, foto, gambar, file, orang, file, kaset, microchip. kaset, Tapi di sini tertulis bahwa Ibu Yuridis adalah seorang perihutan. microchip, Perihutan? So my mother's care of the forest. Tak ada sinyal. Oh, the binding camp Samdan. Robek. Padahal aku sudah sangat berhati-hati. What was I looking for? Semua referensi berserakan. File rusak. Kaset-kaset VHS berjamur sebelum diubah menjadi DVD. This library is not helping me remember at all. Saya bicara dalam bahasa apa? Kaki atau terbincang-bincang di atas jalanan retak beraspal. Berserakan bis, mobil, taksi. Hutan berbuih plastik, tak ada seorang pun, tak ada seorang pun, tak ada seorang pun, tak ada seorang pun, tak ada seorang pun. Orpheus, awas! Ada dengungan nyamuk menyampaikan restu. Dengar gemerisik pepohonan. Lihat kerlip bintang. Lihat
ledakan meteor merayakan pernikahan kita. Kita terkenal, Orpheus. Semua orang mengagumi kita dan kita di sini untuk mereka semua. Kita di sini untuk melayani. Kita menikah karena kita menghormati segenap kehidupan. Kita menikah karena musik. Dan Orpheus, kau bermain lebih baik dari yang lainnya. Bitches like you deserve to die. If the snake didn't do it, I would have done it for you. Ungkluk bau jiga sia mah pantes modar oge. Lamun teu dipacok orai anjing, dipacek sia ku aing anjing. I know where you live. Better watch your back slap, cause I'm coming for you. The power. The power. Hey. I know it is him. Even before he crosses the river menyeberangi sungai, I recognize his voice, suaranya so precisely touching the place where memory and pain coexist. Hidup bersama. The ferryman is entrance. Tukang perahu tersihir. Tears streaming down his face. Air mata berlinang di wajahnya. Ketika ia harus menyeberangkan perahu di sungai yang hanya boleh dilalui oleh orang mati. Elektromagnetik lemah. Mereka menyebut partikel itu Tuhan. Hades. Persephone. One from the past that lives in this library, ini or one ataukah which is the result of the kehidupan time masa we are kini now hasil keberadaan kita sekarang, in which kehidupan there is yang nothing tidak left tersisa up lagi there. di atas sana, not even in, bahkan para pek, because human karena forget manusia how to sudah listen. lupa cara mendengar. They stop hearing. Mereka lupa mendengarkan They puisi. stop seeing. Mereka lupa melihat They misteri. got too Mereka selfish menjadi and terus greedy. serakah dan mementingkan diri sendiri. But still, Padahal to be loved kalau dicintai oleh seseorang, is revelation. manusia adalah pewahyuan. How many Berapa banyak source bubble gelembung sabun can be yang dengan bersamaan at the same time nabraknya. bumping into it? I have made it! Here it is! Oh, I'm sorry. Wah. Hades Fading karya
Sandra Fiona Long. Itu hanya 10 menit, tapi 10 menit pun aku ingin terbang lagi ke La Mama Theater. Jadi Blubbers Headless Wedding itu dipentaskan di Indonesia juga dan dipentaskan di La Mama Theater Melbourne dan oleh Stephen Armstrong dari Asia Topa memasukkan Headless Wedding ke dalam pameran video untuk National Museum of Canberra. Ditampilkannya akhir tahun ini. Video ini hanya berdurasi 10 menit dari pementasan yang sekian itu. Dan ini katanya kalau sudah terdaftar ini karya itu sudah sangat diakui, begitu katanya Kang Isa. Sandra, selamat. Ayo, Kang Isa dari tadi gregetan mau nanya. Sandra, ayo Kang Isa silakan. Ya, ini sebuah pertunjukan yang luar biasa menurut saya. Kekinian banget, sangat digital art dan teater disatukan dalam satu. Ini performa art, instalasi dan teater jadi satu di sini. Nah ini. It's amazing team of designers. Ya ini Deden Bukini, Emily Barry, Aji Sangiaji, amazing designers working together. Yeah. Ada Wawan Sofwan, ada Kang Godi Suwarna, ada Heliana Sinaga, ada banyak. Ya, dan yang tadi disebutkan oleh Sandra. Betul, dan ini kekuatan-kekuatan lokal di Bandung ya ini, teman-teman ini. Dan bisa jadi sangat luar biasa ketika ditampilkan oleh seorang sutradara yang luar biasa ini. Sandra mah teliti, terus disiplin. Terus kalau misalnya istirahatnya pendek, kalau latihan sama Sandra itu istirahatnya pendek, Kang Isa banyak olah tubuhnya, olah tubuh dulu, ngepel dulu, lalu yoga dulu, begitu perengkel jahe dulu, baru reading, baru blocking. Tapi senang. Luar biasa. Ayo Kang Isa, siap. Ya saya sangat menyesal ya waktu di Indonesia saya gak sempat menonton ini pertunjukan luar biasa menurut saya. Harusnya suatu saat nanti bisa ditampilkan lagi ya nanti. Dan kolaborasi sama Kang Isa juga nanti ada judul yang lain. Headless Wedding kolaborasi sama Kang Isa juga. Saya sebenarnya kan seorang performance art. Aku lihat di Facebook. Bagus. Saya dari sejak kuliah sampai sekarang masih menekuni itu sebenarnya selain drawing. Dan ini sangat mungkin kita bisa kolaborasi. Kan nanti mau kolaborasi dadakan. Aku itu kan orangnya agak jahil. Jadi Sandra tidak dikasih tahu bahwa di akhir acara Sandra dan Kang Isa harus kolaborasi 1,5 menit. Gitu. Kalau nggak jahil mah bukan aku. Terus kita akan mendengarkan karya Sandra selanjutnya ya. Swallow Walk Audio. Ini yang tentang apa ya Sandra? Akan diperdengarkan sebuah. So yang menyanyi tadi Kang Isa itu Ria Somajo. Dia orang Melbourne, tapi bapaknya orang Jawa, ibunya orang Australia. Itu anaknya Helen Somajo, Ibu Helen Somajo. Dia luar biasa juga ya, sangat meneliti, dia lebih diteliti dari aku, sangat menantang aku kerja sama dia. Dia dan saya sudah 20 tahun berkolaborasi, tapi baru ini sejak pandemi dan sejak Headless Wedding banyak sekali proyek karena kami suka sekali mengeksplor teks dan suara, kemungkinan suara menjadi lingkungan
menjadi cerita, menjadi perasaan. Itu kami banyak mengeksplor kapasitas suara dan teks. Dan ini salah satu proyek. Sebetulnya ada dua ya, audio walk. Ada swallow walk dan murmuring walk. Dan itu it's like an audio walk. Ide kami, orang bisa mengalami di waktu pandemi, bisa social distancing, itu pakai headphone. Dan yang pertama, yang swallow walk, itu di Edwards Lake, yang dekat rumah saya. Jadi orang mulai ada peta, mereka ikut peta dan mendengar sambil jalan, dan ada beberapa tempat mereka berdiri, dan kadang-kadang ditunjukkan menyentuh pohon atau melihat ke danau atau ada seperti itu. Dan ide kami itu seperti burung swallow, ada banyak burung swallow. Yes, aku tidak tahu kalau swallow bahasa Indonesia apa? Kapinis. Kapinis ya? Cepat sekali burungnya. Ya, Mereka seperti menjadi like pemain, dan rumputnya menjadi juga pemain, dan danau, air, itu semua termasuk pengalaman dengan soundtrack. Itu ide kami. Jadi orang bisa mengalaminya di masa lockdown, ada banyak stres, orang bisa keluar, bisa social distancing. Kang Hilman, yang swallow bisa diperdengarkan nggak, Kang? Audionya, oke. Sedikit saja, oke. Sedikit saja. 1-2 menit begitu. 1 menit aja ya. Keren, merinding. Suara Ria Soemarjo itu memang apa ya, tinggi begitu, bisa tinggi, dan kita bisa langsung hati kita itu bisa langsung tersentuh begitu. Kadang-kadang sampai merinding begitu. Waktu latihan headspinning juga kan bisa begitu. Ria Soemarjo itu menepi, jadi dia bawa alat musiknya. Jadi dia segala bunyi didengar, begitu, segala ya Sandra begitu ya, dan hasilnya selalu luar biasa. Itu Kang Godi Suwarna pengagum berat Ria Soemarjo, ya musiknya, audio vokalnya begitu. Sandra yang ini yang waktu adalah temanku juga ya. Waktu adalah temanku itu, atau The Mood, yang Dewi Lumpur itu, yang sama mana? Dewi Lumpur. Yang berikut si Swallow Walk, waktu adalah temanku, itu online project dengan main teater di antara Melbourne dan Bandung. Dan saya bersama Faisal ingin membuat proyek yang bisa explore ruangan di rumah sebagai panggung pakai Zoom. Dan kami membuat naskah, tapi juga mengundang yang terlibat menulis juga kalau mau, ada yang mau, ada yang tidak. And Catherine nonton ya itu
February ya, February. I think kita putar itu di YouTube. Itu yang waktu adalah temanku itu kan latihan via Zoom ya. Berapa lama Sandra latihannya? Panjang ya? Enggak ya? Pada awalnya Faisal dan saya mengatur naskah, konsepnya apa. Itu mungkin beberapa bulan kami berdua. Biasanya kami berdua kadang-kadang ketemu sama Deden Bukini dan tim yang lain. Kemudian bersama semua tim mungkin November kami mulai, mungkin Oktober, November. Saya di sini masih lockdown, jadi itu untuk saya memberi banyak semangat sekali bisa terlibat di proyek itu. Juga Ria. Kalau yang Dewi Luhur itu The Mood Goddess. The Mood Goddess ya. Itu siapa yang mainnya Sandra? Itu juga itu waktu lockdown juga kan? The Mood Goddess. Iya, itu sebetulnya itu proyek Deden Bukini karena dia membuat robot itu Jack. Jack berada di waktu adalah temanku. Kemudian Deden dia ingin explore lagi kemungkinan robot itu sebagai pemain dan kami explore idenya si Jack artificial intelligence itu bisa memberi orang pengalaman dari waktu kecil atau waktu masa anak, bisa kembali perasaan yang bebas dari main di alam, main di sungai, sebelum bertanggung jawab apa, si Jack bisa membantu orang sembuh. Itu tentang kesembuhan sebetulnya. Tapi idenya Jack menjadi seperti counselor, tapi dia bisa karena sistemnya pakai neurological system bisa membantu orang kembali lagi kepada perasaan yang waktu dulu dan juga mencari perasaan yang mungkin sulit yang harus disembuh juga dari waktu dulu. Jadi kami sudah sekali mencobanya beberapa bulan yang lalu dalam program experimental art di Sydney online. Kemudian kami diundang memberi presentation di Lemama karena gedung Lemama itu terbakar beberapa tahun yang lalu. Sekarang dibangun lagi di Melbourne, itu teater yang sangat penting di Melbourne, dan mereka akan mengadakan pesta untuk pembukaannya. Jadi kami diundang membuat presentation di pembukaannya. Tapi ini mudah-mudahan kalau tidak lockdown ada yang live, yang di Melbourne akan live. Jadi itu akan campuran live dan online. Ini jelas aku. jelas banget. Ini pemainnya aktris Indonesia Heliana Sinaga. Oh betul. Heliana Sinaga, so amazing. I love working with Heliana. Kalau main she's so flexible as an actress. Betul. I always say that, nggak ada bentuk yang fixed sebagai actress. Keren. Heliana Sinaga itu luar biasa. Wawan Sofwan, Heliana Sinaga, Godi Suara, aktor-aktor deh. Senang, pokoknya aku pengen main lagi lah sama Sandra. Sandra, ada yang katanya karya untuk orang dewasa khusus tidak boleh ditonton oleh anak-anak, itu kenapa? Itu satu karya saya
sekarang saya lagi mulai dikerjakan latihan, ya, Sandra? tapi Sedang dikerjakan. Iya. Tapi sekarang latihannya masih Zoom, belum sempat ketemu karena lockdown. It's called The Engineer in the Snow, a fantastical erotic fugue for planet Earth. And it's it's a solo performance. Do you have the picture there? Aku gak bisa lihat. Gambarannya, it's gambarnya pemainnya. Yeah. It's gambarnya marketing picture kami gambar itu baru kami mencari image itu, membuat image itu. It's like fantastical, sort of like magic realist cerita yang erotik, dan ceritanya si perempuan itu bisa memberi kesembuhan kepada dunia, kepada planet Earth dengan fantasi yang erotik. Dan dia mengadakan beberapa fantasi, semuanya lucu tapi erotik juga. Dan dengan keadaan yang erotik itu, dia memberi kesembuhan kepada dunia, kepada alam. Lewat erotisme. Yeah, like it's, I guess, explore, like, maybe celebrating the erotic, and because there's so much, mungkin rasa malu, orang mempunyai banyak rasa malu di dunia ini, dan aku mungkin sebetulnya itu harus disembuhkan. Mungkin ada banyak persoalan dunia oleh karena rasa malu orang sebetulnya. Dan it's like a celebration, healing. Dan it's so fun. Terus ada karya Sandra lagi kan selama lockdown itu, selama pandemi, yang burung bulbul. Itu stage of Wawan Sofwan. It's actually in Bandung, that one. Penari ya? Penari, ada penari pemainnya. Drama cinta burung bulbul. Mereka on stilts. Stilts apa namanya? Aku lupa. Yang tinggi. Egrang. Mereka menari. Tapi aku belum nontonnya, hanya sepotong-potongannya. Aku belum lihat semua. Tapi Wawan, karena saya begitu lama sudah tahu Wawan dan kerja sama Wawan. Dan kalau saya menulis naskah baru, biasanya saya kirim kepada Wawan untuk feedbacknya, untuk mencari pendapat atau kesan dari dia. Aku selalu suka mengirim kepada Wawan karena dia begitu tajam matanya sebagai sutradara, dan begitu he's so amazing sebagai aktor. Betul. Dan juga dia suka ada pertukaran ide tentang teater. Dan aku di awal pandemi tahun kemarin mengirim beberapa tulisan, dan dia suka itu, si burung Nightingale. Dan akhirnya dia menggarapnya menjadi physical theater. Pokoknya selama pandemi itu tidak berhenti berkarya ya Sandra. Di samping memang harus melahirkan karya, juga kalau diam bisa frustasi ya Kang Isa ya. Ya, harus tetap kreatif sekarang. Biar imunitas tinggi itu dengan cara kreatif ya. Kalau seniman memang itu bisa diobatinya ya. Iya betul. Sandra, kalau sama Kang Wawan Sofwan itu udah berapa
berapa belas tahun atau berapa puluh tahun kerjasama kan klik banget gitu ya, klik banget. Kami pertama kali kerjasama itu tahun 97. Ya, waktu aku masih mahasiswa di waktu itu. Ya. Mahasiswa jurusan teater ya Sandra. Iya kan? Jurusan penyutradaraan. Saya ambil jurusan drama dan bahasa Indonesia sebetulnya waktu di university. Kemudian aku ke Victoria College of the Arts, college kesenian khusus untuk belajar menyutradarai. Kemudian beberapa tahun yang lalu saya ambil masters menulis naskah, menulis untuk pertunjukan di Victoria College of the Arts. Jadi kalau maksudnya di kampus itu ada juga pelajaran bahasa luar ya Sandra? Atau kita boleh memilih? Misalnya Sandra akan memilih drama dan belajar bahasa Indonesia. Bahasa yang dipelajarinya bebas ya Sandra? Boleh memilih? Bebas. Gitu. Tidak harus belajar bahasa. Aku sudah mulai belajar bahasa Indonesia sebelum masuk ke universitas. Kalau Sandra dulu waktu ke ke bengkel teater itu bermain atau berkunjung? Pernah ke bengkel teater Rendra ya Sandra? Oh ya, itu waktu saya mahasiswa, saya dapat beasiswa bahasa dan lecturer aku Harry Eveling, dia tahu saya selalu sibuk teater karena saya jarang masuk kelas. Aku selalu di teater mahasiswa. Saya jarang sekali masuk kelas, tapi dia sangat mengerti dan sangat mendukung. Dan dia bilang kepada aku, lebih baik kamu ambil hanya yang minimal di Universitas Indonesia, hanya 2 subjek minimal, dan kamu tinggal saja di bengkel bersama Rendra dan menulis jurnal. Jadi aku di sana untuk 6 bulan, hampir 6 bulan aku di sana. Iya, betah nggak Sandra di bengkel? Betah-betah aja sih ya. Sandra kemanapun pergi kayaknya betah deh. Apa itu betah? Betah itu suka, like. Oh, suka sekali aku. Tapi sulit ya, 6 bulan itu kadang-kadang ada kesulitan untuk saya juga, lama sekali. Itu ada kesulitan, tapi aku senang sekali, apalagi ketika ada kesempatan untuk main, dan suka sekali latihan Mbak Ida, suka sekali pelajaran Mas Willy luar biasa. Setiap minggu dia memberi pidato kepada anak-anak bengkel dan selalu luar biasa dan sangat bijaksana. Dan aku selalu merasa sangat bersyukur untuk bisa mengalami itu. Ya. Aku juga jarang masuk ke kelas. Sok mabal kan bisa. Kalau orang Indonesia bilang itu mabal, tidak ada di kelas itu, kabur gitu. Tapi karya-karya Sandra ini memang selalu luar biasa Kang Isa. Karena Sandra ini seorang yang teliti, pekerja keras. Jadi segala sesuatu itu harus harus perfect. Ya, sama seperti Kang Isa. Harus perfect. Bluffers,
nanti Sandra akan memberikan semacam pesan atau kesan untuk Bluffers. Tapi sebelum Sandra, Kang Isa dulu yang akan memberikan tips-tips bagaimana misalnya cara menghadapi pandemi, atau tips-tips sebagai seniman, bagaimana sih caranya supaya konsisten misalnya, atau ya apa aja lah. Silakan Kang Isa. Kalau saya sih tetap harus berada di studio sebenarnya. Kalau saya karena dengan media seni rupa itu harus setidaknya harus menghasilkan satu karya gitu di rumah. Jadi saya selalu menyediakan kanvas kosong, harus menyediakan waktu khusus waktu kosong dan intinya saya harus menari di atas kanvas itu intinya itu dengan pensil. Jadi itu untuk memberikan kejernihan pikiran, kejernihan perasaan gitu. Intinya itu sih kalau saya. Dan akan sangat positif, menjadi energi yang positif. Betul, ya. Ayo, terima kasih Kang Isa. Bluffers, sekarang Sandra mungkin akan menyapa Bluffers dengan salam khusus, mau tips cara menghadapi pandemi atau cara memelihara kejernihan pikiran atau apa saja. Silakan Sandra. Kalau saya sangat penting di waktu ini, jangan memaksa. Itu juga kesempatan untuk kesembuhan. Dan itu kalau diam saja itu juga bagus. Itu kesempatan untuk lebih dalam tahu dirimu sendiri dan kesembuhan. Dan ini kegiatan bisa muncul dengan alami dari kediaman. Jadi jangan memaksa. Ini waktunya yang sangat spesial. Padahal kesulitan itu juga kesempatan untuk kesembuhan. Dan tapi berusaha kontemplasi mungkin ya maksud Sandra. Diam itu menghikmati keadaan mungkin ya Kang Isa. Saya kan kadang-kadang ingin pindah, tiba-tiba saya itu kan tinggal di Bandung, tapi saya kan orang kampung sebenarnya Kang Isa, jadi di Tasik kan, jadi saya tiba-tiba ingin pindah ke Tasik dalam keadaan seperti ini karena di sana itu nyaman gitu, nyaman maksudnya ada banyak pohon, ada bisa melihat sawah begitu. Kalau di Bandung kan saya berdesak-desakan begitu, jadi kadang-kadang mumet gitu. Tapi untung Sandra aku bisa bertemu dengan Kang Isa, jadi energi positif. Bisa bertemu dengan Sandra, bisa bertemu dengan teman-teman yang lain yang bisa saling memahami selama pandemi. Bluffers, akan ada kolaborasi dadakan, ini kejahilan aku, antara Isa Perkasa dan Sandra Fiona Long. Bawa apa Kang propertinya? Waduh, saya bawa propertinya. Sandra mau mempersembahkan apa aja sebenarnya mah? Boleh. Oh. Mau menyanyi seperti Sandra? Apa? Mau membaca puisi? Oh. Mau menyanyi atau membaca puisi atau teks potongan naskah kalau yang ingat? Atau apa saja boleh. Ini aku tuh begitu ke Kang Isa, enggak dikasih tahu Kang Isa. Kalau Kang Isa sekarang apa? Aku ikut Kang Isa. Kang Isa tuh sudah bakal topeng Cirebon kan? Iya ya Kang. Bluffers, jadi dari tadi obrolan itu banyak sekali hal yang bisa kita pikirkan, diendapkan begitu, segala sesuatu menjadi spirit pendorong semangat, menjadi daya hidup di masa yang sangat sulit ini. Bagaimana cara kita berbagi dengan teman sesederhana apapun. Ini Kang Isa Perkasa sudah menggunakan topeng. Wow. Hari bincang-bincang
Saya hanyalah sebuah makhluk. Sandra mau menyanyi atau membaca puisi? Sandra. Kau bisa menyanyi atau kau mau menangis? Mungkin nangis saja. Apakah kita akan menangis bersama-sama? Boleh juga. Otak tertawa. Terima kasih Kang Isa. Terima kasih Blavers. Itu tadi ceritanya apa ya, kita kesakitan ya, dan memanggil teman. Kita dalam kondisi saat ini memang harus pasrah. Kita memanggil teman yang nun jauh di sana, di Melbourne, di Cicalengka, di Tasik, di Jepang mungkin, di mana saja kita berada ya. Kita masih punya waktu berapa menit lagi, Akang? Apakah kita masih 4 menit lagi? Sandra, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Sangat tidak terasa percakapan ini. Sekarang apakah misalnya Sandra yang sangat diinginkan oleh Sandra, maksudnya dalam bidang teater begitu, apakah misalnya yang tadi erotis, yang menggali erotisme itu mau dipanggungkan secara nyata misalnya, atau gimana Sandra? It's like storytelling. Iya, mudah-mudahan nggak ada, kalau tidak ada lockdown, mudah-mudahan itu akan dipanggung. Pertama kali sebelum Hades Fading ya. Mudah-mudahan. Kalau Hades Fading masih memungkinkan tampil, Sandra? Tidak lagi. Aku sangat berharap itu. Kalau kita sesudah main itu ada banyak permintaan ya dari produser di beberapa international arts festival yang menarik dengan pertunjukan itu. Ingatlah Teh Rinrin
Kita semua sangat excited ya, karena ada kemungkinan ke Wellington International Arts Festival, ke Dubai, Abu Dhabi, ada Oz Asia Festival. Tiba-tiba, it's so exciting, dan tiba-tiba semuanya tertutup. Dan itu sebetulnya membuat mungkin semacam time capsule untuk aku, karena kalian semua di sini tiba-tiba pulang lockdown. Betul. Dan itu untuk saya aneh sekali ya. Dan karena ada beberapa proyek dengan Bandung, dengan teman-teman di Bandung, itu aku selalu merasa ada hubungan terus dengan teman-teman di sana. Dan aku sangat bersyukur dan berterima kasih pada kalian, dan itu memberi aku banyak semangat selama waktu ini. Aku juga sangat dan berterima aku juga kasih. melihat Teh Rin posting di Facebook, sangat itu aku message Teh Rin, ini aku mau mencari bantuan juga dari teman-teman, karena saya melihat Teh Rin sangat perhatian pada kenyataan COVID ini, dan sangat selalu mencoba menjaga komunitas dan like connecting people, menghubungkan orang, dan sangat mengawasi kepada orang, dan juga sangat ada banyak orang aku melihat yang mulai relax beberapa bulan yang lalu. Tiba-tiba orang kayaknya party. Tapi masih berbahaya. Aku lihat di berita berbahaya sekali sekarang situasinya, dan ada keahlian di Indonesia dan di luar Indonesia yang khawatir karena ada banyak kegiatan. Dan Teh Rin selalu tegas sekali, kami belum aman, harus terus pakai masker, harus terus mengawasi. Aku melihat Teh Rin selalu sangat perhatian dan sangat selalu mau menjaga. Itu yang aku lihat di Facebook. Karena memang belum aman, Sandra. Jadi memang kita harus real kan melihat kenyataan. Jadi kita tidak bisa pura-pura aman. Sebenarnya itulah. Kita tidak bisa pura-pura aman, tidak boleh pura-pura aman, begitu kan? Untuk menghilangkan stres misalnya. Karena semua orang sekarang lagi stres begitu. Tapi sesama teman tetap kita harus saling mengingatkan untuk kebaikan bersama ya, Sandra. Karena di keluarga aku juga kan ada yang meninggal, saudara meninggal karena COVID begitu kan. Aku melihat kenyataan aja bahwa kita masih Indonesia, maksudnya di sini masih dalam bahaya begitu, dalam bahaya. Sangat karena corona strain itu juga bisa transforming lagi. Itu sudah ada strain yang baru, aku membaca di berita ada Delta Plus di Jambi. Aku membaca di Tempo. Jadi itu masih bisa berbahaya ya. Padahal mungkin mengurangi kalau bisa percaya pada datanya. Itu masih bisa merubah, virus itu bisa merubah. Itu kemungkinan, sangat kemungkinan kalau ada banyak infection. Jadi terus ada varian baru tidak akan selesai selalu ada. Tidak akan selesai dalam waktu singkat, mungkin tergantung sikap kita ya, Sandra ya. Tergantung kita juga sebenarnya ya. Bahkan setiap negara punya polisi yang berbeda ya. Tadi saya membaca beberapa
polisi negara yang mau bebas, kita akan hidup saja bersamping COVID, tapi akhirnya mereka tutup lagi. Karena itu mungkin kita harus sabar dulu kalau bisa, jangan terlalu cepat. Itu kalau bisa, tapi secara ekonomi sulit sekali ya. Iya, betul. Saya kalau seluruh dunia bisa kerja sama, kita bisa mengatasi. Iya. Ini tapi setiap negara punya polisi yang berbeda. Iya. New Caledonia sudah bebas, sudah free COVID katanya. Karena memang ada kerjasama yang bagus, ada kesadaran kerjasama yang bagus antara masyarakatnya dan pemerintahnya. Oke, Blabbers, bincang-bincang kita 1 jam dipotong dengan bemper-bemper. Jadi 1 jam dan kita sangat senang karena ada tayangan yang mungkin ini masterpiece-nya Sandra, Kang Isa. Head Speeding itu dari sisi artistik, dari sisi penyutradaraan, dari sisi segalanya ya, dan dari sisi persahabatan. Blabbers, jangan lupa Bibinari ini tayang live serentak di 4 platform. Aplikasi Android Blabla Radio, website Blabla Radio, Blabla Radio Space, Instagram Live, Bala-Bala Studio Bandung YouTube channel. Listen and enjoy. Kita akan bertemu lagi ke depan mudah-mudahan dengan Sandra. Sandra, apakah kita mau menyanyi bersama? Sandra, terima kasih sekali atas simpati empatinya dan sudah mau menjadi bintang tamu. Terima kasih juga Kang Isa sudah mau menjadi bintang tamu. Maaf ya kalau ada yang tidak berkenan. Oke, sampai jumpa Bibinari. Bincang-bincang. Terima kasih Mang Isa. Kemari. Net.